Pater Sipri, para frater, bruder, suster dan juga saudari-saudara yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untukmu semua. Selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan penuh gegap gempita, mengikuti begitu banyak kegiatan dan juga ritual kebangsaan yang sangat begitu luar biasa. Namun 2 tahun belakangan ini kita merayakannya secara sederhana akibat pandemi coronavirus ya. Namun itu tidak berarti sukacita, kegembiraan dan juga rasa yang kita alami pada tahun-tahun sebelumnya tidak bisa hilang, karena kita yakin dan percaya ini menjadi momen yang sangat istimewa, momen yang sangat penting bagi kita sekalian. Bagi saya, situasi sulit yang sedang terjadi saat ini menjadi pelajaran bagi bangsa kita dan negara kita agar bisa bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah bangsa yang tangguh, menjadi sebuah bangsa yang maju. Saudari-saudara yang terkasih, setiap kali kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak hanya sibuk untuk menyiapkan atau melaksanakan berbagai macam kegiatan seperti lomba-lomba dan juga ritual kebangsaan, tetapi sebagai umat beriman, secara khusus umat Katolik, kita juga dituntut untuk sibuk dalam tanda kutip menyiapkan dan merayakan Ekaristi syukur, karena kita yakin dan percaya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita, kemerdekaan yang diraih oleh negara kita bukan semata-mata usaha para pahlawan, bukan semata-mata usaha para pejuang itu sendiri, tetapi lebih dari itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada hari ini kita diingatkan untuk menyadari identitas dan keberadaan kita sebagai seorang beriman Katolik yang hidup di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Jadi kita diminta untuk sadar akan identitas kita dan keberadaan kita yang hidup di tengah bangsa dan negara Indonesia. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa ini, kita dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, entah sebagai rakyat biasa maupun sebagai pemerintah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang disodorkan oleh gereja pada hari ini menampilkan kepada kita hal-hal yang sangat mendasar yang mesti dimiliki dan dijalani oleh segenap komponen bangsa, baik pemerintah atau penguasa maupun kita sebagai masyarakat biasa. Yang pertama, dalam bacaan pertama pada hari ini, penulis kitab Yesus Putra Sirah menegaskan bahwa pemerintah atau penguasa mesti bertanggung jawab atas rakyatnya. Dikatakan di sana bahwa pemerintah yang bijak, pemerintah yang arif harus memberikan jaminan kepastian ketertiban dan juga jaminan kepastian akan keteraturan di dalam masyarakat. Yesus bin Sirah juga menegaskan bahwa harkat dan martabat seorang pejabat merupakan karunia dari Allah sendiri. Untuk itu, Yesus bin Sirah menasihati para pemerintah supaya jangan pernah menaruh benci dan juga jangan pernah dikuasai oleh nafsu dalam mengejawantakan kekuasaan yang diembannya. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita menengok bangsa kita. Kalau kita berpatokan pada bacaan pertama, bagaimana para pemimpin kita menjalankan kekuasaannya, tentu apa yang menjadi ideal dari para pendiri bangsa kita ya sangat-sangat jauh. Begitu banyak pemimpin yang seringkali menjalankan kepemimpinannya, menjalankan kepenguasaannya dalam tanda kutip di bawah kepenguasaan nafsu mereka. Mereka hanya mementingkan kelompok mereka sendiri. Mereka hanya mementingkan golongan-golongan mereka sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini, dalam perayaan Ekaristi ini, kita memohon kekuatan dari Tuhan agar menyertai para pemimpin kita
agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang bijak, pemimpin-pemimpin yang arif, yang memberikan kepastian, jaminan keteraturan, jaminan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Itu dari bacaan pertama. Dari bacaan kedua pada hari ini, Rasul Petrus menasihati kita semua untuk berlaku sebagai orang-orang yang merdeka. Sebagai orang yang merdeka, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu itu seenak perut kita, semau kita, sekehendak kita. Kita mesti tunduk pada para pemimpin kita dan hidup sebagai hamba-hamba Allah. Nasihat ini ditujukan kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita sekalian dituntut untuk taat, untuk tunduk kepada pemerintah kita dengan segala program-program, segala aturan-aturan yang mereka berikan kepada kita. Sebab tujuan aturan semuanya itu, tujuan dari program-program semuanya itu untuk kebaikan kita bersama, agar Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, bangsa yang lebih tangguh. Sementara itu, dari bacaan Injil pada hari ini menyiratkan tuntutan yang mesti kita jalankan sebagai seorang beriman Katolik yang hidup di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Tuntutan itu adalah pentingnya sikap taat dalam diri seorang beriman, baik kepada kehendak Allah maupun kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saudari-saudara yang terkasih, bagi saya ketiga bacaan pada hari ini memberikan suatu pesan yang sangat penting bagi kita, yakni untuk menjadi pribadi-pribadi, menjadi warga negara Indonesia yang bijak untuk menempatkan diri. Kata bijak kalau dalam kebiasaan orang-orang Israel itu dimengerti dalam 4 tataran. Yang pertama, kebijaksanaan lebih dilihat pada kebijaksanaan intelektual. Kebijaksanaan intelektual itu diwariskan dari seorang guru kepada murid-muridnya. Itu yang namanya kebijaksanaan intelektual. Itu kebijaksanaan yang pertama. Kebijaksanaan yang kedua, kebijaksanaan pada tataran antropologis, itu dilihat pada segi keterampilan. Dan biasanya keterampilan yang dimiliki oleh seorang anak itu diwariskan dari orang tuanya. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah seorang tukang kayu karena memang diwariskan dari orang tuanya Yusuf yang adalah seorang tukang kayu. Atau Rasul Paulus itu adalah seorang tukang kemah karena memang orang tuanya itu adalah seorang tukang kemah. Jadi itu kebijaksanaan yang kedua, kebijaksanaan antropologis yang artinya seseorang memiliki keterampilan. Kebijaksanaan yang ketiga itu pada tataran sosial, tataran yuridis. Ketika seseorang hidup sesuai dengan aturan, hidup sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat, sopan santun dalam masyarakat, itu adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana dalam tataran yuridis, dalam tataran hukum, itu adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan kebijaksanaan yang ada pada level tertinggi itu adalah kebijaksanaan religius. Kebijaksanaan religius itu apa? Kebijaksanaan religius itu adalah orang-orang yang di dalam kehidupannya takut akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Takut akan Allah itu tidak seperti fobia. Ada orang-orang yang fobia dengan ketinggian di sini, baru 1 meter mungkin naik pohon langsung. Atau mungkin ada yang fobia dengan tokek. Ada suster MC di belakang itu. Ketika saya masih di Taman Doa Obelo dulu, sekitar jam 11:30 malam, dia gedor pintu saya. Pater bangun dulu. Kenapa? Tolong dulu, bunuh tokek di dalam. Saya bilang, suster jangan bunuh tokek itu tahan plafon itu, kalau tidak runtuh. Ingat, takut akan Allah itu tidak seperti fobia dengan Allah. Tidak seperti fobia dengan Allah. Memang ada banyak orang yang sekarang ini fobia dengan Allah. Ke gereja pada hari Minggu jarang sekali. Jangankan ke gereja, injak pintu gerbangnya pun tidak pernah. Kenapa? Takut dengan Tuhan bagi mereka. Ya, takut dengan Tuhan tidak seperti itu. Takut akan Tuhan itu artinya percaya akan penyelenggaraan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh tahu akan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, pasti ada rasa takut di dalam dirinya, sehingga dia senantiasa mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Dan bagi saya, inilah yang dituntut oleh Tuhan pada hari ini, agar kita menjadi pribadi yang bijak. Bijak secara intelek, bijak dalam keterampilan, bijak dalam hukum, bagaimana kita mengikuti semua peraturan, mengikuti semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan juga lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang bijak secara religius. Kita Amsal katakan, awal dari kebijaksanaan itu adalah takut akan Allah. Untuk itu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, untuk mengisi kemerdekaan itu,
kemerdekaan ini, kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang bijak, pribadi-pribadi yang tahu menempatkan diri di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Sekali lagi, kita bukan hanya umat Katolik, kita bukan hanya pribadi yang beriman kepada Tuhan, tetapi juga kita adalah umat-umat yang berada dalam yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebagai umat beriman dan juga sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat bangsa Indonesia, kita diundang, kita dituntut bukan hanya untuk mengamalkan nilai-nilai Injil kehidupan, nilai-nilai Injil di dalam kehidupan kita, tetapi juga kita diundang untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga Tuhan membantu kita.